Ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu halaman 125 paling bawah ya, yaitu kita akan membaca ayat yang ke 190 ya, 100 ke 90. Wa qatilu fi sabilillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Ay qatilu li'i'la'i dinillahi man qatalakum minal kuffar wa la ta'taddu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ay la ta'tadu biqitalihim fa innahu ta'ala la yuhibbu man zalama aw i'tada. Wa kana hadha fi bad'i amri da'wah thumma nusikha bi ayatin bara'ah wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qila nusikha bil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu waqtuluhum haitsu saqibtumuhum ay tuqtuluhum haitsu wajadtumuhum fi halin aw haramin wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum ay syarraduhum min awtanihim wa akhrijuhum minha kama akhrajukum min Makkah. Wal fitnatu ashaddu minal qatli ay fitnatul mu'minina an dinihi ashaddu min qatlihi aw kufrul kuffar ashaddu wa ablagu min qatlikum lahum fil haram. Fa idza istaz'amu al-qital fihi faqtuluhum aqdam wa la taqtuluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi ay la tabduhum bil qitali fil harami hatta yabda'uhum bi qitalikum fihi fa in qatalukum faqtuluhum ay in bada'ukum bil qital falakum hina idzin qitalahum li'annahum intahaku hurmatahu wal bali bisyarri azlam kadzalika jazaa'ul kafirin ay hadzal hukmun jazaa'u kulli man kafara billah fa in ittahu fa innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Ayat yang ke-190 ini daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Allah firmankan wa qatilu fi sabilillah, dan berjuanglah di jalan Allah ya, dan berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, alladzina yuqatilunakum ya, bagi orang-orang yang memerangi kalian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, peranglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya tidak menganjurkan atau memerintahkan kita ya untuk kita memulai peperangan ya. Artinya kita enggak pernah yang namanya umat Islam itu dianjurkan atau diperintahkan untuk memulai perang ya. Yang ada ketika umat Islam itu diserang ya, orang Islam itu teraniaya, maka kita wajib untuk membela diri ya, maka kita wajib untuk membalas ataupun menyerang atau melawan apa yang dilakukan oleh musuh kita ya. Maka redaksinya di sini Allah katakan ya, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum
ya perangilah mereka di jalan Allah, ya orang-orang yang memerangi kalian, ya gitu. Ai qatalu li'i'la'i dinillahi, ya yaitu berperanglah, ya dalam rangka untuk meninggikan dinullah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang yang dianjurkan itu dalam rangka li'i'la'i dinillah, atau sering kita dengar li'i'la'i kalimatillah, ya sama artinya itu, ya jadi bukan untuk tujuan, ya hal-hal yang lain, ya bukan tujuan untuk dikatakan kita ini orang yang pemberani, bukan, ya tapi dalam rangka untuk apa? Li'i'la'i dinillahi, ya untuk meninggikan atau mengangkat agama Allah, ya. Kenapa? Karena hal itu dilakukan oleh man qatalakum minal kuffar, ya bagi orang-orang yang memerangi kalian dari kelompok orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya, maksud yang dibilang kafir di sini adalah kafir yang memang kafir harbi, ya kafir yang selalu bikin onar, ya kafir yang selalu memang membuat masalah, ya tidak menjaga ketentraman ataupun tidak menjaga keharmonisan apabila mereka tinggal di suatu daerah, ya. Nah kalau ada orang seperti ini yang kafir seperti ini boleh apa untuk kita ya menghadapi mereka, ya. Tapi ketika ada orang kafir namun kafir zimmi atau kafir yang enggak pernah bikin macam-macam, dia selalu hidup damai di tengah orang-orang komunitas Islam, ya ini enggak boleh kita apa-apain, ya enggak boleh kita aniaya, enggak boleh kita colek sedikit pun, ya kenapa? Karena mereka itu juga orang-orang yang dilindungi baik menurut hukum negara ataupun menurut hukum Islam, ya sampai-sampai Nabi mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Ya, barang siapa yang menganiaya orang kafir zimmi, sama aja kata Nabi orang tersebut menganiaya diriku, katanya. Ya, artinya apa? Nabi memang melindungi juga, ya, menghormati ataupun menghargai orang-orang yang selalu apa? Hidup damai, ya, hidup tentram di suatu daerah yang dia itu meskipun dalam jumlah komunitas yang apa? Minoritas, ya, jumlah sedikit. Ya, apalagi dia itu dalam jumlah yang mayoritas, ya dia akan selalu menjaga keharmonisan hubungan, ya meskipun dia itu berbeda pandangan ataupun berbeda akidah, ya itu pun mereka tidak berhak untuk kita apain, untuk kita perangi, ya tapi sebaliknya tadi, ya ketika mereka itu memerangi, kita akan apa? Melakukan perlawanan, ya. Wala ta'tadu, ya dan janganlah berlebihan, kata Allah, ya innallaha la yuhibbul mu'tadin, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan, ya apa maksudnya? Aila tabdu bi qitalihim, ya janganlah kalian itu ya memulai peperangan atau menyerang mereka, ya jadi kita jangan orang lagi ya apa namanya hidup biasa tentram nggak ada apa-apa tahu-tahu diserang atau diperangi, ini nggak boleh, ya atau nanti ada yang namanya fitnah, ya yang menyebabkan terjadinya nauzubillah perang, ya jadi kalau ada fitnah ini makanya ya harus dicari dulu, ya apakah berita ini benar atau tidaknya, ya cek and recheck, ya di cross check dulu apakah berita ini benar atau salah. Jangan langsung justru kita main apa? Main emosi, ya sehingga kita apa? Ya menyerang suatu kaum atau kelompok yang mereka itu belum jelas, ya titik permasalahan atau persoalan yang dihadapinya, ya itu. Nah di sini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya kita nggak boleh untuk apa? Lebih dulu memerangi mereka, ya nggak boleh lebih dulu kita ngapain? Menyerang mereka, ya artinya ya kalau dia itu menyerang, kita wajib untuk apa? Melawan, ya kalau dia itu menganiaya, kita wajib untuk membela, ya karena kan dalam ahkamus syar'iyyah itu ya ada 5,
Di antara 5 itu dimaksud adalah salah satunya apa? Ya, kita disuruh apa? Hifzun nafsi, ya, menjaga diri. Ya, hifzun nafsi itu suatu ya ketentuan hukum dalam syariat itu yang perlu kita jaga. Ya, masalah kalah atau menang itu urusan belakangan. Ya, yang penting kita mendapatkan perlawanan atau permusuhan, ya, atau musuh kita hadapi dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita langsung menyerah, ya, atau langsung ya, mengatakan kita kalah, ini tidak akan dibenarkan. Ya, jadi sekuat apapun musuh yang kita hadapi, ya, kita diharuskan untuk apa? Ya, melakukan perlawanan terlebih dahulu. Ya, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, ketika kita mendapatkan jumlah musuh yang jumlahnya lebih besar dari kita itu, ya, justru Allah akan memberikan apa? Kemenangan dari jumlah yang sedikit itu. Ya, jika Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Ya, berapa banyak yang kelompok jumlah orang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya apa? Lebih banyak. Tentunya apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat peperangan yang terjadi pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya, pasukan Jalut tuh, ya kan? Pasukan mereka kan jauh lebih banyak. Ya, tapi dengan pertolongan Allah, pasukan itu bisa dimenangkan oleh kelompok-kelompok Islam. Ya, maka itulah yang dinamakan itu dalam Al-Qur'an, wa ja'alnahum junudan lam tarauha. Ya, Allah mengutus kepada mereka pasukan-pasukan atau junud-junud yang mereka tak bisa melihat. Ya, itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yakin, ya, innallaha yansurhum. Ya, kalau kita membantu agama Allah, pasti Allah bakal apa ya? Bakal bantu kita. Ya, jadi janji Allah itu enggak pernah bohong. Ya, janji Allah itu enggak pernah terpending. Ya, pasti langsung janji Allah itu kalau Allah kehendaki langsung bisa saja terjadi. Ya, gitu. Makanya kita disuruh apa? Ya, dalam melakukan permusuhan itu jangan kita yang mulai. Biarin orang lain duluan, ya, setelah itu baru kita mengadakan apa? Perlawanan ataupun ya untuk melakukan penyerangan juga kepada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Ya. Kenapa kita dilarang? Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu man zalama aw i'tada. Ya, Allah itu tidak suka kepada orang yang selalu berbuat zalim dan juga kepada orang yang selalu apa? Melakukan permusuhan. Ya, kalau kita ngelawan, Pak, kan bukan kita musuhin dia. Ya kan? Kalau kita melawan, membela, ya, itu kan bukan kita berbuat zalim. Ya, justru orang itu yang udah zalimin kita. Nah, kewajiban kita untuk apa? Ya, membela ataupun ya membalas dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Ya, jangan justru kita itu selaku umat Islam itu, ya, kelompok yang dikatakan kelompok orang-orang yang lemah. Ya, kelompok orang-orang yang kalau bahasa Betawinya itu orang tengeh gitu. Ya, enggak berani ngapa-ngapain. Ya, umat Islam itu sebenarnya kuat. Ya, mau melakukan apapun sebenarnya bisa. Ya, tapi di sini memang banyak ya cobaan-cobaan yang menyebabkan umat Islam itu menjadi apa? Terpecah belah. Ya, makanya Allah suruhkan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kata Allah, bihablillahi, ya, dengan tali agama Allah yaitu dinul Islam, jami'an secara menyeluruh. Ya, artinya apa? Jangan kita membeda-bedakan. Ya, dari manapun negara mereka, ya, apapun suku mereka, apapun warna kulit mereka, kalau mereka sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, siapa mereka? Mereka adalah teman-teman kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita apa? Kita bela saat mereka disakiti. Yang harus kita peduli saat mereka mendapatkan suatu cobaan atau ujian, ya, yang bisa kita berikan kepada mereka adalah saudara-saudara kita.
Tuh ya, jadi jangan kita itu ya melakukan apa namanya itu ya pengelompokan tafarruq itu, ada Islam ini Islam itu tidak dibenarkan itu. Ya, Islam itu hanya satu. Agama Islam hanya satu, enggak ada Islam ya, maaf ya, enggak ada namanya Islam Nusantara, enggak ada. Ya, enggak ada lagi Islam apa tuh macam-macam itu. Ya, Islam itu hanya satu. Ya, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Ya, agama yang diterima di sisi Allah cuma satu, yaitu agama apa? Agama Islam. Ya. Nah, di situ Islam mengajarkan berbagai macam cara-cara agar kita itu tidak melakukan apa? Perbuatan zalim ataupun melakukan permusuhan kepada siapapun. Ya. Baik sesama agama, baik sesama negara, baik sesama suku, apalagi satu keluarga. Ya, nggak dibenarkan kita itu ngapain? Ya, melakukan permusuhan ataupun saling menzolimi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ya, wa kana hada fi bad'i amri dakwah. Ya. Nah, ayat ini ya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya adalah merupakan apa? Bad'i amri dakwah. Ya, perintah berdakwah. Akan tetapi summa nusikha bi ayatin, ya, akan tetapi ayat ini nusikha ya dinasakh bi ayatin baru'ah ya oleh ayat yang terdapat dalam surah ya surah At-Taubah. Ya, apa ayatnya? Wa qatilul musyrikina kaffah. Ya, dan perangilah orang-orang musyrik itu kafah secara menyeluruh. Ya, jadi Pak jangan kita pahami ya arti secara literasnya. Ya, karena kalau kita pahami arti secara literas yang ada atau makna yang ada dalam ayat ini berarti ya kalau kita jumpai orang musyrik di mana aja kita habisin semuanya. Ya, sementara kan Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, artinya orang musyrik itu kan mereka itu juga memang ya hamba Allah. Ya, mereka juga adalah ciptaan Allah. Ya, mereka beriman, mereka kafir atau musyrik, ya, itu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi jangan lantas ketika mereka berbeda akidah dengan kita langsung apain? Kita langsung memerangi mereka, itu pun tidak dibenarkan. Ya, bahkan ada ayat yang lain nanti dijelaskan lebih ini lagi. Ya, lebih ekstrim lagi, ya. Wakila nusikha bil ayat allati ba'daha. Ada pendapat ayat itu sudah dinasakh dengan ayat yang sebelahnya apa? Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Ya, bunuhlah mereka di mana saja mereka berada. Itu lebih parah lagi tuh, ya. Jadi di mana saja kamu temui mereka tuh orang-orang kafir dan musyrik, bunuh saja, ya. Padahal arti yang literalnya memang demikian, tapi pemahaman yang sebenarnya tidak demikian. Ya, tadi yang harus kita perangi itu adalah mereka, ya, orang-orang kafir atau musyrik yang memang melakukan penyerangan kepada umat Islam atau kepada Islam itu sendiri. Itu yang boleh kita lakukan perlawanan. Ya, ingat sekali lagi saya garis bawahi, Islam tidak pernah memulai peperangan. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi nggak pernah memulai peperangan terlebih dahulu. Ya, nggak pernah Nabi ayo kita serang kan? Ya, justru ya peperangan yang terjadi ya yang diikuti langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tujuannya apa? Ya, tujuannya itu difa, ya, untuk apa itu istilahnya itu, ya, menjaga, ya, jaga apa? Melindungi, ya, umat Islam, bukan memerangi, bukan, ya. Tak ada dalam sejarah manapun, ya, kalau orang Islam itu lebih dulu memulai peperangan, ya, nggak ada tuh sejarahnya, ya, apalagi orang zaman sekarang mengatakan Islam itu agama apa itu? Agama apa tuh? Radikal, ya, ataupun Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, ya, nggak bisa tepat itu, ya, sehingga ucapan-ucapan itu,
Ya, di zaman sekarang ini istilah radikal itu sangat marak. Ya, orang mengatakan pondok-pondok pesantren dikatakan itu adalah ya cikal bakal yang mengajarkan orang-orang akan melakukan ya radikalisme. Ya, padahal nggak ada. Ya, yang namanya Islam itu mengajarkan kekerasan tidak ada. Ya, justru umat Islam ya adalah menjadi apa itu? Ya, korban terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Ya, musuh-musuh Islam. Ya, tapi mohon maaf, kadang-kala memang yang menjadi musuh Islam itu siapa? Orang Islam itu sendiri. Ya, kalau orang kafir jelas bisa kita perangi. Ya, tapi kalau yang menjadi penyebab adanya permusuhan di tengah masyarakat Islam atau di tengah umat Islam itu orang sendiri, ini lebih bahaya. Ya, banyak al-Imam ya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan ya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, yang menjadi penghalang Islam itu untuk maju siapa? Orang Islam itu sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan. Ya, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang murtad, bukan orang yang Nasrani, bukan. Ya, tapi siapa? Orang Islam itu sendiri ini yang sangat bahaya. Ya, sehingga apa yang diprediksikan oleh Nabi ini benar-benar terjadi. Ya, kita bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina. Ya, tuh, beberapa pimpinan ya dari Hamas, mulai dari Syekh Yasin, ya Syekh Yasin itu yang menjadi pemimpin Hamas itu, yang pakai roda kemana-mana pakai roda itu, ya sekian tahun, ya bahkan puluhan tahun beliau memimpin Hamas itu, nggak pernah berhasil orang-orang Yahudi untuk membunuh beliau, ya. Tapi ya dengan sebab adanya satu orang saja dari orang Palestina yang apa itu ya yang menjadi munafik, ya orang munafik ya mengetahui atau memberikan informasi kepada musuh, ya kepada siapa, pasukan Israel, kalau kalian ingin membunuh ya tokoh atau pimpinan Hamas yang bernama Syekh Ahmad Yasin, dia datang ke masjid setiap hari jam sekian. Ya, dia kalau masuk ke masjid masuknya dari pintu sana. Ya, kalau kamu ingin habisi beliau gampang gitu, ikutin saya katanya. Coba jam sekian sebelum subuh dia pasti datang masuk melalui sana. Benar Pak? Ya, keesokan hati langsung diapain? Ya, saat beliau baru turun dari kendaraan atau mobilnya, langsung diapain? Dibom mobilnya itu. Ya, yang namanya bom, ya sehebat apapun, ya memang sih semua karena Allah. Ya, tapi kan ini untuk membuktikan ya bahwasanya manusia itu ya adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, benar mobilnya hancur, semua kebakar, orangnya juga naudzubillah min dzalik gitu. Ya, itu sebabnya siapa? Orang-orang Islam Palestina sendiri yang memberitahu. Ya, padahal beliau itu Syekh Ahmad Yasin adalah tokoh nomor satu dalam pergerakan yang namanya Hamas. Ya, setelah itu ada pergantian tokoh pemimpin yang kedua namanya Abdul Aziz Ar-Rantisi. Ya, diumumkan lagi, habis lagi, dibom lagi, mati lagi itu. Ya, itu. Yang berikutnya setelah dua orang tokoh ini meninggal, nggak dikasih tahu dah, nggak diumumin. Kenapa? Karena takut nanti ada orang-orang munafik berikutnya, ya berbuat apa? Zolim, ya kepada sahabat ataupun kepada ya saudara-saudaranya sendiri yang dikhawatirkan. Ya, maka itulah Pak. Ya, kalau yang menjadi musuh kita ini orang dalam itu yang paling sudah Pak. Ya, kalau musuh yang dari luar, ya kelihatan kapan dia datang, ya kan? Tapi yang ada di tengah-tengah kita ini yang paling bahaya. Ya, istilah bahasanya, istilahnya apa itu? Musuh dalam selimut. Ya, kalau dalam selimut yang bisa terkenal, ya musuh yang satu ini naudzubillah min dzalik sangat-sangat apa? Berbahaya. Ya, berbahaya untuk ya orang Islam dan juga berbahaya untuk apa? Ya, Islam itu sendiri. Ya, itu. Jangan sampai ya itu terjadi atau ada ya di daerah kita ataupun di kampung kita. Ya, kalaupun memang ada, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dah.
ya, biar dia cepat-cepat kembali kepada Allah, ya, mau mengakui kalau itu adalah suatu kesalahan besar yang mereka lakukan, ya, tobat minta ampun kepada Allah dah, ya, sebelum ya malaikat maut ngapain menjemput dia, ya, kalau malaikat maut sudah menjemput mereka, ya, tidak ada yang namanya pintu taubat akan Allah bukakan kepada orang-orang tersebut, ya, baik. Ayyuktuluhum haitsu wajadtumuhum fi halin aw haramin, ya, bunuhlah mereka atau perangilah mereka, ya, di mana saja kamu mendapati mereka, fi halin aw haramin, ya, baik mereka berada di tanah halal ataupun berada di tanah haram, ya, kan kalau namanya tanah haram Pak, jangankan kita memerangi orang, ya, tumbuhan aja nggak boleh kita apa-apain, ya, binatang-binatang aja nggak boleh kita apa-apain, ya, tapi kenyataannya, ya, justru di zaman sekarang ini tempat-tempat yang Allah sudah muliakan dinamakan ardul haram atau tanah haram, ya, orang-orang, ya, penjahat-penjahat itu mereka justru berani memerangi mereka di tempat-tempat itu, ya. Mereka pikir umat Islam kalau diserang di tanah haram pasti mereka tidak akan melakukan perlawanan. Enggak begitu, ya. Mau ada di mana itu musuh, ya, yang penting umat Islam itu enggak memulai peperangan duluan, ya. Kalau dia melakukan peperangan atau perlawanan atau permusuhan di tanah haram, wajib bagi kita juga untuk melakukan perlawanan. Jangan kita berdalih, biarin aja dah dinyerang kita di tanah haram, kan nggak boleh kita melakukan peperangan tanah haram, tidak demikian, ya. Dalam Islam diperbolehkan, ya, saat ada musuh yang melakukan peperangan atau perlawanan kepada kita di tanah haram, kita pun berhak untuk apa, ya, melakukan perlawanan, ya, sama aja Pak, ya, saat kita sedang melakukan umroh atau haji, ya, kita lagi tawaf di tengah-tengah Ka'bah. Saat kita tahu ada orang atau, ya, apa namanya itu copet, ya, yang akan melakukan kejahatan kepada teman kita yang lagi tahu, kita bilang dia aja dah di tanah haram, ya, nggak boleh kita nyakitin orang, biar dia nyolong, dia juga tahu diri, jangan, ya, tetap kita harus apa, membantu, ya, menolong, ya, sahabat atau saudara kita yang akan apa, mendapatkan, ya, sesuatu yang apa, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Jangan kita meninggali di tengah Ka'bah ini, lagi di Masjidil Haram, ada orang yang nyolong, biarin aja dah, urusan dia sama Allah, ya, kita nggak peduli, bukan gua yang kena, kalau orang lain biar nggak boleh kayak gitu, ya, itu tidak dibenarkan. Di masjid aja Pak, kalau ada orang, masjid kan tempat suci nih, ya, kalau ada orang melakukan perbuatan yang tidak pantas, tidak layak, boleh kita apain? Tegur, ya, jangan kita bilang oh masjid ini baitullah, rumah Allah, nggak boleh kita ribut, nggak boleh, bukan ribut yang kita cari, ya, bukan ributnya yang kita maksudkan, tapi kita dalam rangka untuk menjadikan baitullah atau masjid ini tempat yang suci. Kita cegah orang-orang itu untuk melakukan kemungkaran dalam masjid atau yang dikatakan itu baitullah, ya, rumah Allah, ya. Dan sini, ya, Syekh Muhammad bin As-Subuni beliau mengatakan, ya, silakan kalian perangi mereka di mana kamu temui, fi halin aw haramin, baik mereka sedang berada di tanah halal arti tanah di luar tanah yang haram, ya, kan tanah ada dua, tanah halal dan tanah haram, ya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, ya, akhrijuhum, dan usirlah mereka, ya, usir, kalau kita bilang itu tendang mereka, itu usir itu, ya, min haitsu akhrajukum, ya, di mana, ya, tempat kamu pernah diapain, diusir, ya. Dulu kan kalau pasukan, ya, orang-orang Islam itu pernah diusir dari tanah, apa istilahnya itu, tanah wilayah dia sendiri, itu tanah kelahiran dia sendiri, ya. Suatu saat kita sudah memiliki kekuatan, kita apain tuh, kita usir lagi tuh orang kayak gitu, ya. Boleh nggak? Boleh,
ya, karena itu adalah hak kita untuk membela, ya, dalam rangka untuk apa? Ya, mengambil hak kita, ya, bukan kita mencari musuh, tapi mereka yang melakukan permusuhan sama kita. Kenapa ya? Wah, tanah gue kok lo ambil, ya, wah, daerah gue kok lo ambil. Tar, tungguin, kalau gue udah punya kekuatan, gue balas bakal gue musuh lagi. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu tidak ada larangan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya. Aisyarruhum min awtanihim, usirlah mereka dari ya, negara mereka. Wa akhrajuhum minha kama akhrajukum min Makkah, dan keluarkanlah mereka dari kota tersebut sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu dari kota Makkah. Ya, ya, itu kan kota Makkah itu adalah kotanya siapa? Umat Islam. Ya, jangan sampai, ya, kota suci tapi dikuasai oleh orang apa? Orang kafir. Ya, sama saja yang sekarang ini, ya, yang terjadi di Palestina. Al-Quds itu adalah kan tanah haram, tanah suci. Ya, mereka mengklaim bahwasanya Al-Quds itu adalah ibu kotanya apa? Israel. Ya, padahal itu berada di wilayah mana? Wilayahnya Palestina. Ya, dan nggak pantas masa sih negara ataupun daerah yang Allah muliakan atau Allah sucikan, tapi diapain? Dikuasai oleh siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi, nggak pas. Ya, makanya dengan berbagai upaya, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ngapain? Berjuang, ya, dengan sepenuh tenaga, ya, untuk apa? Merebut kembali, ya, wilayah yang namanya Al-Quds Asy-Syarif, ya, dijadikan sebagai ibu kotanya Palestina, bukan ibu kotanya Israel. Ya, pantas kan? Ya, sampai ada tuh masjid tapi dipakai untuk nakalan. Pantas gak? Kan nggak pantas. Contohnya gitu, ya, masjid tapi dipakai buat nyanyi-nyanyi. Pantas gak? Nggak pantas, tapi terjadi. Boleh zaman sekarang kan? Ya, masjid itu untuk ibadah. Ya, kalau nyanyi tempatnya tempat lain. Ya, sama kayak gitu tuh. Kita nggak bakal ridha. Ya, nggak bakal kita terima apa yang diberlakukan oleh mereka-mereka yang, ya, menyalahgunakan tempat-tempat suci umat Islam dijadikan sebagai tempat-tempat maksiat. Ya, apapun yang terjadi, kewajiban kita umat Islam harus apa? Menolak. Ya, harus apa? Harus, ya, melawan, ya, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang ingin, ya, menjadikan tempat-tempat suci umat Islam dijadikan tempat-tempat bagi mereka, apalagi tempat-tempat untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini sangat-sangat dilarang dalam, ya, agama Islam, yaitu agama yang kita ada selama ini. Ya, baik. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ya, wal fitnah, dan fitnah itu, ya, asyaddu minal qatli, bahayanya lebih kejam daripada membunuh. Ya, jadi bahaya fitnah ini, Pak, lebih kejam daripada apa? Bahaya membunuh. Ya, kenapa? Karena kalau kita membunuh orang, satu kelihatan orang yang kita bunuh. Ya, tapi kalau kita fitnah orang Islam, berapa banyak orang Islam yang kita aniaya? Ya, contohnya difitnah orang Islam Pancoran, contohnya difitnah sama orang Islam mana gitu. Ya, orang Pancoran, anak remaja, apa namanya, remaja Islam Masjid Ali Nama itu nantangin lu dan begitu tuh. Ya, itu kan difitnah itu, diajak duel, ya, one by one, 1 lawan 1 kan begitu. Ya, nah itu kan berarti apa? Fitnah yang dilakukan itu, ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu akan melibatkan, ya, puluhan, belasan, bahkan ratusan orang yang akan menjadikan apa? Korban dari fitnah yang dilontarkan oleh satu orang saja. Ya, tapi kalau yang namanya pembunuhan, seseorang itu membunuh, kelihatan dia bisa satu orang membunuh saja, nggak terlalu bahaya kan gitu. Ya, tapi kalau fitnah, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal
minal qatli. Bahaya memfitnah itu lebih besar, ya, lebih kejam daripada bahaya apa? Membunuh, ya, gitu. Nah, apa penjelasannya? Ai fitnatul mu'min 'an dinihi asyaddu min qatlihi. Ya, memfitnah orang Islam tentang agama atau dari agamanya, ya, asyaddu min qatlihi, itu lebih berbahaya daripada membunuhnya. Ya, maksudnya apa? Ya, orang-orang Islam, ya, yang merupakan mayoritas, ya, tapi difitnah menjadi kelompok orang-orang yang suka melakukan apa? Ya, keonaran, ya, yang suka melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, di tengah masyarakat. Itu kan fitnah namanya, ya. Mendingan lu bunuh sekalian, selesai urusan, ya. Tapi dengan mengatasnamakan umat Islam, ini berarti apa? Mengikut sertakan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam yang ada di Indonesia, ya. Dasar orang Islam, ya. Dengan ucapan kata dasar orang Islam, berarti kan semua umat Islam, bahkan seluruh dunia, ya, diapain? Difitnah, ya, bahwasanya Islam itu adalah agama kekerasan. Ya, Islam itu adalah agama yang tidak memiliki apa? Toleransi. Ya, jangan salah, Pak. Kita yang memahami toleransi itu adalah toleransi antar umat beragama. Ya, bukan toleransi beragama, bukan. Antar umat beragama. Kalau kita artikan toleransi, ya, beragama, berarti kita membenarkan semua agama. Ya, tapi kalau kita artikan toleransi antar umat beragama, ya, kita tidak mengatakan semua agama itu benar. Ya, istilah orang sekarang dengan sebutan pluralitas, ya, nggak bisa. Ya, kalau kita antar umat beragama dalam Al-Quran sudah jelaskan dalam surah Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kamu agama kamu, ya, walidin, dan bagi saya juga agama saya, ya, la a'budu ma ta'budu, ya, gua enggak akan nyembah, ya, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu juga enggak akan sembah apa yang aku sembah. Itu kan udah cakep banget tuh, Pak. Ya, itu namanya toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Ya, kalau kita artikan toleransi beragama, berarti nanti tanggal 25 Desember orang Natal kita boleh ikut Natal. Ya, boleh, tapi tidak dibenarkan. Ya, dengan dalih apa? Toleransi beragama, tak boleh. Ya, ayat sudah jelas. Lakum di hukum wal yadi. Ya, sudah. Baik. Itu lagi. Kufrul kufar asyaddu wa ablaq min qatlikum lahum fil haram. Ya, kekafiran yang dilakukan oleh orang kafir asyaddu, lebih berbahaya, min qatlikum, daripada mereka membunuh kalian, ya, fil haram, saat kalian berada di mana? Di tanah haram atau di bulan haram. Ya, itu tadi yang saya jelaskan. Kalau membunuh ya jelaslah, yang mati jelas ketahuan bulan. Ya, tapi kalau fitnah kan, auzubillah min dzalik, ya, melibatkan sekian juta umat Islam. Ya, saya yakin apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu menistakan Islam, ya, di Indonesia itu bukan umat Islam saja yang marah di Indonesia. Ya, akan tetapi jutaan umat Islam yang berada di dunia, ya, kalau diekspos tentang terjadinya penistaan yang terjadi di negara kita ini, saya yakin mereka akan apa? Ya, marah. Ya, tapi kan nggak pernah diekspos. Ya, yang dimunculkan justru sesering mungkin itu. Kalau umat Islam itu adalah umat yang selalu melakukan kekerasan, ya, selalu melakukan penyerangan, main keroyokan katanya. Ya, Islam tidak demikian. Islam berasal dari kata salimah, ya, artinya damai. Ya, tidak ada, ya, umat Islam atau, ya, agama Islam itu menganjurkan atau mengajarkan kepada penduduknya untuk melakukan kekerasan kepada siapapun. Ya, jangankan kepada manusia, Pak,
kepada makhluk Allah sekecil apapun nggak boleh kita berbuat zalim. Ya, apalagi manusia yang merupakan makhluk yang sempurna, paling sempurna. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Enggak mungkin Allah menyuruh kita untuk apa? Menyakiti atau menzalimi sesama makhluk. Ya, khususnya adalah sesama manusia. Ya. Fa idistas'amu al-qital fihi faqurruhum aqdam. Ya, maka apabila ya mereka telah mengumumkan peperangan atau membesarkan peperangan fihi di dalamnya atau di dalam kota haram, faqurruhum asyaddu min faqurruhum aqdam, maka kekafiran yang mereka lakukan itu aqdam, lebih besar lagi. Ya, makanya ya jangan sampailah kita ya melakukan sesuatu yang namanya fitnah. Ya, fitnah soal sini baik dengan ucapan ya ataupun dengan hal-hal yang lain ya, dengan perbuatan fitnah orang enggak pernah ya terlibat yang namanya narkoba di fitnah ya, dengan menaruhkan sesuatu barang haram kepada ya anak yang baik-baik, itu kan sesuatu yang namanya fitnah itu ya. Maaf Pak, kita bisa lihat sekarang yang namanya berita-berita, kalau yang terjadi kejahatan itu pasti namanya bukan nama orang-orang kafir Pak. Ya, pembunuhan yang terjadi namanya orang-orang Islam. Ya kan, penganiayaan pelakunya siapa? Orang Islam. Ya itu, ya. Itu di mana-mana. Entah apa modus yang mereka akan, motif yang mereka akan lakukan terhadap umat Islam, tapi kita pasti sadar. Wa maqalu wa maqalullah wallahu khairul makirin. Ya, silakan mereka menikah Allah, tapi Allah apa bisa ini. Ya, cara mereka silakan mereka gunakan cara, tapi cara Allah lebih dahsyat lagi, ya, lebih hebat lagi. Dengan apa? Dengan cara yang mereka akan lakukan. Ya, wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatiluhum fi wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan ya bacaan kita pada pertemuan yang satunya akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada keluarga kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal